Sebagai seorang pemimpin, Anda tentu perlu bertumbuh. Nggak boleh stagnan. Oleh karena itu, jangan sibuk kerja terus. Jangan merasa kerja keras terus. Ya, Anda perlu berhenti sejenak. Ibarat balapan mobil, itu nggak boleh balapan terus. Perlu pit stop, berhenti sejenak di pinggir lapangan, di pinggir arena balapan. Untuk apa? Untuk merenung, untuk muhasabah, untuk introspeksi bagaimana perjalanan kepemimpinan saya sebelum-sebelumnya. Baik itu 3 bulan, 6 bulan, maupun setahun. Kalau Anda terbiasa melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, melakukan pit stop, insya Allah kepemimpinan Anda semakin meningkat, pengaruh Anda semakin luas, dan anggota tim Anda semakin trust dan respect. Ingin tahu lebih jelas? Ikuti video ini hingga tuntas. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar, itu pernah berpesan, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap, dan timbanglah dirimu sebelum engkau ditimbang. Maka sebagai seorang pemimpin, saya mengajak Anda untuk tidak terlalu sibuk terus bekerja ke sana kemari, ibarat balapan mobil itu nggak pernah berhenti. Yuk sekali-kali kita melakukan pit stop, berhenti sejenak. Boleh 3 bulan sekali, boleh 6 bulan sekali, boleh di akhir tahun untuk merenungi apakah kita bertumbuh atau tidak selama setahun yang lalu. Sebab kalau Anda sebagai seorang pemimpin tidak tumbuh, maka Anda bisa jadi nanti menjadi pemimpin yang sudah tidak relevan lagi. Sehingga Anda tidak diperlukan oleh perusahaan, Anda kemudian sudah tidak diharapkan oleh perusahaan, dan akhirnya Anda kena PHK, atau setidaknya Anda tidak nyaman bekerja di situ dan Anda kemudian mengajukan pengunduran diri. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk pit stop, berhenti sejenak, merenungi apa-apa yang sudah Anda lakukan setahun yang lalu. Nah, dalam pit stop itu apa yang kita lakukan? Tentu supaya kemudian itu berdampak bagi kehidupan kita, maka kita perlu melihat pertumbuhan kita selama setahun yang lalu. Apa pertumbuhan kita setahun yang lalu? Dilihat dari 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan personal growth. Ya. Apakah tugas kita ataukah diri kita itu bertumbuh atau tidak? Kenapa? Karena ketika Anda menjadi seorang leader, tuntutan kepada Anda itu meningkat. Yang tadinya misalnya tuntutan pekerjaan itu skornya 5, sekarang ketika Anda menjadi leader itu menjadi 8. Nah, kalau kapasitas diri Anda itu masih 6 ya, atau 7, maka Anda akan kedodoran, Anda akan stres. Maka Anda perlu meningkatkan kapasitas Anda di atas 8, ya, bisa 8,5, 9 atau 9,5. Sehingga apa? Kapasitas diri Anda itu jauh lebih tinggi dibandingkan beban yang diberikan kepada Anda, dibandingkan pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Maka dalam personal growth ini Anda perlu mengevaluasi diri, ya, merefleksikan diri, bagaimana dengan emosi Anda sebagai seorang pemimpin. Apakah emosi Anda stabil? Atau Anda masih marah-marah, gampang tersinggung? Kalau dikasih feedback tersinggung. Nah, kalau itu masih terjadi, maka perlu diperbaiki di tahun selanjutnya. Begitu juga berkaitan dengan mindset Anda. Apakah Anda termasuk yang fixed mindset atau termasuk yang growth mindset? Fixed mindset itu susah diajak berubah. Ya sudahlah, gaya kepemimpinanku kayak gini. Kalau suka kita lanjut, kalau enggak ya sudah. Atau Anda growth mindset. Anda kemudian terus belajar, meningkatkan kualitas diri, mengambil tantangan-tantangan yang menantang, terus belajar ilmu-ilmu yang baru, minta feedback dari kanan kiri Anda, dan kemudian Anda belajar sukses dengan orang lain. Maka bagaimana perjalanan Anda setahun yang lalu? Mudah-mudahan Anda termasuk yang growth mindset ya, bukan yang fixed mindset. Begitu juga dengan tindakan-tindakan Anda atau perilaku Anda. Apakah perilaku Anda bisa menjadi teladan oleh anggota tim Anda? Apakah semua perilaku Anda kalau diketahui oleh anggota tim Anda masih respect dengan Anda? Ya, dan apakah kemudian Anda menunjukkan bahwa ada pertumbuhan dalam hidup Anda? Nah, cukup 3 hal ini ya untuk kemudian introspeksi diri, muhasabah diri. Apakah saya bertumbuh atau tidak dalam urusan emosi, dalam urusan mindset maupun dalam urusan perilaku. Nah, pilar kedua yang juga harus kemudian kita lihat ketika kita melakukan muhasabah adalah
professional growth. Ya, dunia terus berubah. Ya. Seorang pemimpin wajib untuk juga berubah. Secara profesional apakah Anda berubah, bertumbuh atau tidak? Itu coba Anda renungkan. Maka coba Anda ajukan pertanyaan berikut ini untuk menunjukkan apakah Anda bertumbuh atau tidak setahun yang lalu. Yang pertama, apa inovasi baru yang saya hasilkan? Kira-kira selama kepemimpinan Anda, apa inovasi-inovasi baru yang sudah dihasilkan? Jangan-jangan cuma melakukan pekerjaan rutin, rumah, mobil, kantor, sampai kantor pekerjaannya rutin. Dan kalau rutin itu terus ya nggak berubah-ubah, hati-hati ya. Anda termasuk robot berbentuk manusia. Ya, kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan itu lagi, ya. Jadi tidak ada inovasi, padahal dunia berubah. Kalau dunia berubah kita tidak melakukan inovasi, maka kita menjadi tidak relevan. Maka kita menjadi tertinggal. Maka Anda sebagai profesional itu diragukan. Maka dalam professional growth ini, pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah, apa inovasi yang saya hasilkan? Dan kemudian yang kedua, apa kinerja terbaik yang saya kontribusikan? Ya, ingat ya, Anda akan mendapat respect dan trust dari anggota tim kalau Anda punya kontribusi-kontribusi besar buat tim Anda, buat perusahaan Anda. Maka ajukan pertanyaan, apa kontribusi terbaik yang saya kontribusikan untuk tim saya? Apa kontribusi terbaik yang saya kontribusikan untuk perusahaan saya? Itu silakan Anda renungkan. Dan tentu Anda juga perlu mengajukan pertanyaan yang ketiga dalam professional growth ini. Ya, apa yang saya sudah lakukan untuk mengembangkan tim saya. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu bedanya dengan seorang karyawan adalah apa? Pemimpin mencapai tujuan-tujuannya, mencapai goal-goalnya, mencapai kinerjanya itu lewat orang lain, bukan dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan sendiri namanya Anda karyawan atau pegawai. Dan Anda sebagai seorang pemimpin itu mencapai tujuan, mencapai kinerja terbaik itu melalui anggota tim Anda. Maka pertanyaan yang ini perlu diajukan tadi, ya. Apa yang saya sudah lakukan untuk mengembangkan tim saya. Oke, itu aspek yang kedua, professional growth. Setelah yang pertama tadi adalah personal growth. Yang ketiga adalah relational growth, ya. Hubungan kita, apakah hubungan kita bertumbuh atau tidak? Kenapa? Saya garis bawahi ya. Semakin tinggi jabatan Anda, maka ya pemimpin semakin penting untuk membangun relasi. Kalau dulu jadi pegawai, jadi karyawan, mungkin keahlian yang diperlukan, keahlian teknis ya. Tapi begitu Anda menjadi pemimpin, maka keahlian yang sangat diperlukan, yang itu bisa menarik Anda adalah kemampuan Anda menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda. Maka coba Anda, apakah relational growth itu terjadi dalam hidup Anda? Maka ajukan pertanyaan, apakah saya sudah menjadi pendengar yang baik? Ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan anggota tim Anda, apakah Anda menjadi pendengar atau Anda sibuk ngomong? Pendengar yang baik itu mendengar bukan hanya dengan pakai telinga, tapi matanya melihat, menatap, bahasa tubuhnya dikerahkan semua, sehingga dia bisa memahami apa yang terucap dari lubuk hati yang terdalam oleh anggota tim Anda. Dan pertanyaan yang kedua, apakah saya sudah mempermudah pekerjaan pimpinan saya? Ya, kalau Anda pimpinan menengah nih, Anda harus pastikan bahwa pekerjaan Anda itu meringankan pekerjaan atasan Anda. Meringankan pekerjaan orang-orang di divisi atau departemen yang lain atau unit yang lain, ya, atau bagian yang lain. Jadi tidak boleh hanya fokus pada kelancaran tugas kita sendiri. Tapi kita perlu mengajukan pertanyaan, apakah apa-apa yang saya lakukan itu sudah mempermudah orang yang di atas saya, mempermudah orang-orang yang satu level dengan saya. Dan kalau itu sudah, ya, maka relasi Anda akan terus meningkat, akan terus berkembang. Tapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukan itu? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah saya sudah berhubungan ya dengan orang-orang yang kingpin? Apakah hubungan saya dengan kingpin? Kingpin berarti apa? Orang-orang penting yang berhubungan dengan bisnis Anda, yang berhubungan dengan industri Anda. Apakah sudah meningkat? Apakah sudah semakin dekat? Kalau sudah semakin dekat, apa buktinya? Ya. Kalau seandainya belum, kira-kira apa yang mau dilakukan? Nah, itu adalah relational growth. Dan yang terakhir tentu sebagai seorang pemimpin Anda juga perlu memperhatikan spiritual growth Anda. Kenapa? Karena seorang pemimpin sekarang tidak cukup dengan PD, percaya diri, tapi dia juga perlu PA, percaya Allah, percaya Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita begitu jabatan kita makin tinggi, kita perlu pegangan yang kuat. Dan salah satu pegangan yang terbaik adalah berpegang kepada
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Anda pun perlu mengajukan pertanyaan ini untuk muhasabah diri sebagai seorang leader. Apa makna dari pekerjaan saya? Apakah hanya rutinitas atau maknanya begitu dalam? Memberdayakan orang lain, ya, mempermudah urusan lain, memperlancar urusan lain, berkontribusi untuk perusahaan, berkontribusi untuk umat, berkontribusi untuk negara. Silahkan Anda renungkan. Dan pertanyaan yang kedua, apa nilai-nilai spiritual yang tertancap kuat dalam kepemimpinan saya? Yang tercermin dalam kepemimpinan saya? Apakah ada? Kalau ada, apa itu? Kira-kira silahkan Anda renungkan ya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana saya memperbaiki hubungan saya dengan Sang Maha Pencipta? Karena sebagai seorang pemimpin, kalau hubungan Anda baik dengan Sang Maha Kuasa, insya Allah kepemimpinan Anda lebih tenang, lebih kalem, dan insya Allah akan menghasilkan hal-hal yang jangka panjang, hal-hal yang strategis, dan hal-hal yang besar. Itu kira-kira muhasabah yang perlu Anda lakukan sebagai seorang leader. Personal growth, professional growth, relational growth, dan spiritual growth. Silahkan renungkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Dan kalau masih kurang jelas, putar lagi video ini dari depan. Dan jangan lupa sharing juga video ini kepada teman-teman leader yang lain, supaya mereka pun melakukan pit stop, muhasabah, introspeksi atas perjalanan setahun yang lalu. Praktekkan.